Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih. Kita boleh sama-sama datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan bagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Sebab untuk pagi hari ini kami datang menghadap tahta kasih karunia. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Sungguh Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku
Bapa kami ciptakan, Engkau yang lebih dulu mencintai kami. Kau buktikan cintamu bagi kami. Kau korbankan dirimu. Kau berikan anakmu. Kami bersyukur. Sebab Engkau adalah kasih dan kasih-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kasih kami. Menyertai kami. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau tinggalkan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah Kau. Sembah kami puji, kami sembah, tinggikan nama-Mu. Bapa Kau baik, Bapa Kau sungguh baik, Bapa Kau sangat baik, Bapa selamanya Kau baik, Kau selalu baik. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur.
Kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji, menyembah-Mu, Engkau Bapa yang baik, Yesus, seumur hidup kami mau terus tinggal di dalam-Mu,
seumur hidup kami menyembah-Mu. Hidup kami menjadi penyembahan yang berkenan kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak dipuji. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan yang menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
selama ku hidup, selama ku hidup. Amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, padamu tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, amin, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh dunia tak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, karena kasih-Mu ajaib melingkupi kami. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, dan terus Engkau nyatakan dengan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Sebab biarlah kami terus menyembah-Mu, kami terus memandang-Mu, terus kami tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami menikmati hari-hari hidup yang penuh dengan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Karena kami hidup di dalam kasih dan kebenaran. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami siapkan hati kami dari berdoa. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukan firman. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, Ibu Ros, ada? Silakan. Oke, suaranya di-unmute dulu, Bu. Oke. Oke, Pak. Dengaran enggak suaranya? Ping-an, shalom. Ping-an, shalom. Ya, hari ini kita renungannya di Wahyu 14, 1-5. Saya bacakan. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Amin.
Nah, kalau kita lihat ini apa yang 144.000 orang nih, kalau kita klik yang di bintang tuh mereka adalah orang-orang sisa-sisa Israel ya. Terus dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ketika melihat mungkin ketidakadilan, kejahatan atau dosa, mereka adalah orang-orang yang mengeluh tentang dosa itu. Susah ibaratnya orang benar hidup di tengah-tengah orang berdosa, mereka mengalami apa ya, sengsara gitulah. Melihat dosa sangat tersiksa mereka. Nah, terus kalau gambaran dari sini mendengar suara dari langit bagaikan desa air bah. Wah, itu luar biasa sekali gambarannya ya. Terus mereka kalau aku membaca ayat 4 nih, pikiran pening aku keluar, Pak. Berarti ini mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Wah, berarti ini laki semua, Pak. Udah ada perempuan. Terus mereka ini luar biasa. Murni sama seperti perawan. Nah, pikiran pening aku juga keluar, Pak. Nah, wih, hebat nih, yo. Memang kekristenan ini, yo. Orang percaya ini. Maksudku gini loh, surga kita itu beda dengan surga orang. Oh, surga orang kan penuh dengan hawa nafsu. Cuma memecahkan perawan aja siang dan malam. Kan selama-lamanya kali ya. Nah, ini luar biasa sekali gambaran mereka ini. Nah, inilah yang betul-betul bagi kita nih gambaran tentang orang-orang yang luar biasa yang sudah menanggalkan nafsunya, yang hidup dalam kesucian, orang-orang yang apa ya, korban sulung. Satu yang ku pikirnya, mereka nih korban sulung. Berarti berikutnya masih ada yang lain tuh pasti ya. Mungkin kita lah ya, karena kita tidak bisa seperti mereka, tidak mencemarkan dirinya dengan maksudnya orang yang bisa menjaga kesucian lah. Nah, kita ini kan sudah tidak ya. Jadi, tapi itu intermezzo lah Pak. Maksudnya kesucian mungkin di sini yang saya dapat ya kita harus menjaga hidup kita. Perbaiki sikap kita. Mungkin sikap kita ada yang masih tidak bagus. Sikap yang suka tersinggung, suka marah-marah. Mungkin itu yang harus kita perbaiki. Kita juga karakter kita. Karakter memang karakter susah diubah. Tapi bisa kalau kita mau dan kita berjalan di dalam Kristus. Itu yang saya dapat ya. Kita mau tetap menjaga sikap kita, mengubah karakter kita untuk lebih sempurna lagi seperti Yesus. Terus yang kedua yang saya dapat dari renungan ini, kemanapun mereka pergi, mereka tuh orang-orang yang taat gitu. Kita perlu belajar seperti mereka tetap taat, setia, termasuk kita harus setia taat di bawah otoritas. Apapun yang disuruh kerjakan, apapun yang ditugaskan, kita mau mempunyai sikap hati yang apa ya? Sikap hati yang taat untuk melakukan dengan baik sampai selesai. Ibaratnya orang yang bisa bertanggung jawab lah. Orang yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ditugaskan, baik oleh otoritas di atas kita maupun perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Nah, itu 2 poin yang saya dapatkan. Aku udah ngomong banyak-banyak, pakainya pening-pening. Silakan Pak Heri deh. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Yang harus kita mengerti, jangan pening. Memang kitab Wahyu seperti yang saya katakan, itu banyak penglihatan, hal-hal yang dilihat oleh Yohanes dengan sudut pandang kacamata 2000 tahun yang lalu. Dan ada beberapa hal yang disesuaikan dengan zaman sekarang, itu tentu kacamata yang bisa berbeda situasinya. Sehingga kitab Wahyu itu sekali lagi multitafsir. Tapi ya seperti berkali-kali sejak kita masuk kitab Wahyu, nggak usah pusing tentang tafsiran. Contoh, apakah ini memang
hal-hal yang lahiriah akan terjadi seperti apa yang dilihat Yohanes 2000 tahun yang lalu. Hanya memang 144.000 pria, kata Ibu Ros tadi kan, tidak ada wanita. Apakah itu hanya sebagai bentuk simbol apa atau perwakilan seperti istri saya katakan? Karena tetap seperti di pasal sebelumnya, waktu ditulis itu kan dari suku keturunan Israel 144.000. Tapi ayat berikutnya kan dengan jelas dikatakan bahwa Yohanes juga melihat kumpulan orang yang tidak terhitung jumlahnya dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Sehingga bahasa Ibu Ros tadi, ya mereka tuh yang sulung lah. Dan kita yang nomor berikutnya. Nah, nggak masalah, karena sebenarnya kalau bicara urutan anak sulung dan anak-anak berikutnya, memang kita juga bukan anak sulung, karena Paulus pernah katakan Yesus itulah yang menjadi sulung. Nah, makanya kalau orang Chinese yang percaya Yesus, manggil Yesus itu Koko, Tuahya Yaso. Karena dia yang sulung, kita kan sama-sama anak, dia anak, kita anak. Nah, cuma dia yang sulung. Nah, tapi sekali lagi ya, seperti apa yang Bu Ros tadi katakan, ada hal-hal yang tentunya kita bisa belajar seperti apa yang Tuhan mau, yaitu orang-orang yang memakai tanda di dahi, yang beberapa hari yang lalu kita juga sudah belajar dalam hidup kita ini kan ada materai Allah. Nah, materai itu paling tidak ada 3. Yang pertama itu darah Yesus yang menjadi materai yang mensahkan bahwa kita ini adalah anak Allah. Walaupun bukan anak sulung. Yang penting kita anak Allah. Darah Yesus itu adalah materainya. Nah, yang kedua, berdasarkan Efesus 1 ayat 13-14, ada materai Roh Kudus yang membuat kita berhak menerima semua karunia yang ada dalam surga. Dan yang ketiga itu adalah materai nama Yesus, seperti apa yang tertulis di ayat ini, baik nama Yesus maupun nama Bapaknya, yaitu materai yang membuat kita mempunyai jaminan bahwa kita ini orang-orang yang lebih dari pada pemenang. Karena Lukas mencatat di Kisah Rasul bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, tidak ada nama lain yang semuanya bertekuk lutut. Nah, jadi ini yang harus kita yakini dalam hidup kita, bahwa di dalam hidup kita juga ada materai, ada tanda di dahi itu, dalam tanda kutip istilah Yohanes, yaitu darah Yesus yang mensahkan kita jadi anak Allah, materai Roh Kudus yang menjamin kita untuk menerima seluruh karunia, dan materai nama Yesus yang memberikan kemenangan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, tentu bagian kita yang seperti apa yang Ibu Ros tadi sampaikan, kita juga harus melakukan seperti apa yang 144.000 orang ini, yang tidak mencemarkan hidupnya. Ya tentu bukan hanya bicara tentang secara harafiah, karena bicara perempuan kemarin istri saya kan sudah sebut, gereja itu juga disebut perempuan istilahnya, tapi nanti di beberapa fase ke depan juga ada perempuan yang juga melambangkan lawan dari gereja itu sendiri. Nah, artinya ya hari-hari ini kan kita tidak boleh menduakan Tuhan. Hati kita ya khusus tertuju hanya kepada mempelai kita. Nah, sama seperti Paulus juga pernah nasihatkan, kita ini kan bagaikan perawan yang hanya dan dipersiapkan untuk mempelai pria, yaitu Yesus. Dan Paulus katakan, aku takut kalau kamu juga bisa selingkuh, dalam tanda kutip. Nah, tentu hal inilah yang harus kita jaga, dan ada kata kunci yang tadi Ibu Rosa dikatakan, ya taat. Makanya kita harus belajar taat. Kemanapun anak domba itu pergi, kita ikut. Kemanapun dia melangkah, kita ikut. Apapun yang dia perintahkan, kita ikut. Nah, itulah yang harusnya kita lakukan. Bahkan di ayat 5 katakan, dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, dan mereka tidak bercela. Nah,
Mari kita juga mempraktekkan hidup yang seperti ini, hidup tanpa dusta, hidup yang tidak bercela, dan mendapatkan perkenanan yang datang daripada Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan pening, jangan pusing dengan penglihatan Yohanes. Apa yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita praktekkan, mari kita pahami, kita percayai, dan kemudian kita praktekkan. Jadi seperti apa yang Ibu Ros tadi sampaikan, ya jangan mencemarkan diri dengan perkara-perkara dunia hari-hari ini. Karena nanti di beberapa pasal ke depan, firman Tuhan juga akan mengatakan bahwa yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat, tapi kita harus semakin kudus, harus semakin benar. Nah, bagaimana caranya kita bisa semakin kudus, kita bisa semakin benar, ya harus kita sadar terus bahwa kita ini orang benar, bahwa kita ini orang kudus, yang menerima kebenaran dan kekudusan itu oleh kuasa darah Yesus tadi. Dan sebagai orang benar, berkali-kali saya katakan, yuk haruslah kita hidup sesuai dengan kebenaran. Jangan sibuk melawan dosa. Jangan sibuk terus bergumul, berperang melawan dosa. Tapi mari fokus untuk kita melakukan kebenaran. Dan kita adalah orang kudus karena darah Yesus yang sudah menguduskan hidup kita. Dan hiduplah kudus. Dan hidup kudus berkali-kali saya sudah sampaikan, kata kudus itu kan bukan berarti kita sempurna, tapi hidup kudus itu hageos. Kita ini hidupnya berbeda dengan orang dunia. Karena memang kita tidak sama dengan mereka. Nah, bagaimana kita bisa berbeda dengan orang dunia? Sederhana. Ketika kita melakukan firman, udah pasti kita beda dengan orang dunia. Nah, jadi hal itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu yang lain, kalau ada hal-hal yang didapat dari ayat-ayat ini, kita masih ada waktu. Terima kasih untuk Ibu Ros. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, saya serahkan ke Hengki. Oke, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Joni, dan nanti ditutup oleh Ibu Ros. Oke, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh ditebus Tuhan, menjadi milik kepunyaan-Mu dari hidup kami yang lama Tuhan, sehingga kami boleh dikuduskan dalam kehidupan kami yang selanjutnya Tuhan. Jadi manusia yang baru, bila kami Tuhan terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu setiap saat Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Mbak-Mu Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan semakin hari Engkau semakin memakai dia dengan luar biasa Tuhan. Sehingga seluruh hidupnya Bu Ros dan keluarganya boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan juga Engkau memberkati kami semua yang pagi hari ini mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa setiap hamba-hamba-Mu dan pelayan-Mu Tuhan, Engkau persiapkan melayani Engkau hari ini maupun besok Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memperlengkapi mereka Tuhan dengan pengurapan yang daripada-Mu, sehingga setiap pelayanan mereka boleh membawa banyak jiwa kepada-Mu Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu juga Engkau berkati supaya mereka terus boleh bersekutu dan beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati Tuhan, berkat damai sejahtera-Mu, berkat keamanan Tuhan buat bangsa dan negara kami.
Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami. Engkau taruhkan hikmat yang daripadamu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Mulai dari para presiden, para menterinya, dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau yang menaruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan itu semua boleh dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kami bersyukur Bapak pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami masih bisa bangun, kami masih bisa bernafas, semua karena kasih karunia-Mu. Bapak kami mau Tuhan memakai hidup kami Tuhan untuk tidak sia-sia Tuhan, tapi kami mau memakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Ajar kami Tuhan, kami mau memiliki sebuah hati yang peka, sebuah hati yang taat, dan kami juga mau belajar setia untuk selalu melakukan firman-Mu. Ajar kami setiap hari ya Bapak. Ingatkan kami jika kami melakukan kesalahan atau hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan kamu mempunyai hati yang lembut untuk mau berubah dan dibentuk oleh Engkau setiap waktu. Terima kasih Bapa, berkati setiap anggota Koram Deo Tuhan, agar kami bisa Tuhan menjadi terang, menjadi garam Tuhan dimanapun kami berada. Kami tidak mempermalukan Engkau, tetapi kami meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Terima kasih Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memimpin, menuntun kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pak.